Perkenalkan, nama saya Masra, NIM 1910417012, jurusan Ekonomi Manajemen, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, tugas ujian akhir semester, kelas E3 Konversi, dosen Adi Mursalim, SEMM. Soal pertama. Kegiatan bisnis berhubungan erat dengan lingkungan sekitar. Sebutkan dan jelaskan pengaruh lingkungan terhadap kegiatan bisnis. Jawabannya, pengaruh lingkungan terhadap kegiatan bisnis adalah bila lingkungan itu mudah dijangkau, bersih, nyaman, dan strategis, maka kegiatan bisnis akan berjalan dengan lancar. Soal 2. Jelaskan istilah-istilah berikut: inflasi, deflasi, pengangguran, investasi, produktivitas, corporation social responsibility. Jawabannya, inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus atau terjadi penurunan nilai uang dalam negeri. Deflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat peristiwa penurunan harga barang umum secara terus-menerus atau terjadi peningkatan nilai uang. Pengangguran yaitu jumlah tenaga kerja dalam perekonomian secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Investasi yaitu kegiatan penanaman modal untuk memperluas dan meningkatkan produksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Produktivitas adalah keluar barang dan jasa per unit kerja. Corporation social responsibility adalah suatu moral yang baik dan sangat penting bagi dunia usaha serta baik bagi masyarakat. Soal 3. Jelaskan istilah-istilah pemilik, pekerja, pengelola, kreditur, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan pesaing. Jawabannya, pemilik, owner atau pemegang saham. Pada awalnya, suatu bisnis dimulai dari ide seseorang atau lebih tentang suatu barang atau jasa, dan mereka mengeluarkan uangnya, modal, untuk membiayai usaha tersebut karena mereka memiliki keyakinan bahwa kelak kemudian hari akan mendapatkan imbalan atau keuntungan, dan mereka mengorganisasikan, mengelola, dan menanggung segala risiko bisnis. Karyawan atau pekerja adalah orang yang ditugaskan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Kinerja perusahaan sangat tergantung pada kinerja seluruh karyawan, baik secara individu maupun secara kelompok. Kreditur adalah lembaga keuangan atau individu yang memberikan pinjaman kepada pengusaha. Kreditur sebagai pemberi pinjaman umumnya mengajukan persyaratan tertentu untuk meyakinkan bahwa uang yang mereka pinjamkan kelak akan mendapat dikembalikan tepat waktu sesuai jumlah yang diberikan presentasinya. Pemasok atau supplier
Pemasok adalah partner kerja dari perusahaan yang siap memenuhi ketersediaan bahan baku. Oleh karena itu, kinerja perusahaan juga sebagian tergantung kepada kemampuan pemasok dalam mengantarkan bahan baku dengan tempat waktu. Misalnya pemasok kepentingan, jika barang dan jasa yang mereka pasok relatif langkah dan sulit untuk memperoleh barang dan jasa. Substansi, kekuatan relatif organisasi terhadap pemangku kepentingan tidak selalu lemah. Pelanggan atau customer, dengan mengidentifikasi pelanggan, perusahaan akan lebih fokus dalam memberikan produk dan jasa yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan mereka. Pesaing, kesuksesan perusahaan bisa tergantung pada pengetahuan karyawan tentang pesaing dan peran mereka dalam bisnis. Bentuk yang paling umum dari pesaing langsung. Pesaing langsung menyediakan produk atau jasa yang sama dalam industri seperti yang diproduksikan oleh perusahaan kita. Sebagai contoh Toyota, Suzuki, dan lain sebagainya. Pemerintah misalnya memiliki kekuasaan untuk memberikan perizinan dalam masyarakat yang masih ditandai dengan adanya KKN yang masih kuat. Bukan kita tidak mungkin kekuasaan pemerintah dalam memberikan perjanjian dapat mengagalkan semua rencana yang disusun oleh perusahaan. Soal kelima, silakan buka link. Jelaskan apa isi dari link ini, siapa yang menjadi pembicara, dan apa yang dibicarakan oleh pembicara tersebut. Manfaat yang saudara dapat dari menonton video tersebut. Jelaskan jawaban dan dengan rinci. Dalam video tersebut yang telah saya baca dan telah saya dengar dan telah saya lihat, itu adalah fase analisis, adalah metode manajemen risiko yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal bisnis. Analisis ini dilakukan dengan memecah peluang dan risiko menjadi faktor-faktor berikut. Ada faktor politik. Faktor pertama yang dievaluasi melalui fase analisis adalah faktor politik. Faktor politik ini mengevaluasi sejauh mana kebijaksanaan pemerintah dan pemerintah dapat berdampak pada perusahaan dan brand. Kedua adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi menyebutkan bahwa lingkungan ekonomi yang cocok dengan brand dapat dinilai melalui demografis tertentu sehingga pada tingkat nasional. Faktor ekonomi ini meliputi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, tingkat inflasi, suku bunga, pendapatan konsumen, dan tingkat pelanggan. Faktor ketiga, faktor sosial. Dalam fase analisis dimensi sosial, yang dimaksud adalah karakteristik demografis, norma, adat istiadat, dan nilai-nilai populasi di mana organisasi beroperasi. Faktor teknologi. Faktor ini berkaitan dengan inovasi dalam teknologi yang dapat mempengaruhi operasi industri dan pasar secara menguntungkan atau tidak menguntungkan. Faktor hukum tersebut dengan legal faktor. Faktor ini mungkin memiliki beberapa tumpang tindih dengan faktor politik, namun termasuk dalam faktor ini adalah undang-undang yang lebih spesifik, misalnya undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang hak cipta dan paten, serta undang-undang kesehatan dan keselamatan. Ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan baru muncul ke permukaan baru ini. Faktor ini menjadi penting karena peningkatan
kelengkapan bahan baku, target populasi, dan target jejak korban yang ditetapkan oleh pemerintah. Soal kelima, silakan buka link ini. Jelaskan apa isi link ini dan apa yang Anda peroleh dari membuka dan membaca link ini. Judul link ini, tujuan literatur strategi non-pasar menuju integrasi multi teoritis. Ada ruang lingkup metode tujuan pustaka, ada analisis sastra, ada strategi non-pasar dan kinerja organisasi, kerangka integratif untuk riset strategi non-pasar, ada diskusi dan penilaian masa depan, dan ada kesimpulan. Kesimpulan analisis kami tentang literatur strategi non-pasar mengungkapkan pemutusan hubungan antara para ahli panggilan untuk perspektif multi teoritis dan ketergantungan yang melebihi pada lensa teoritis tunggal secara empiris penelitian. Untuk mengatasi kesenjangan ini, kami telah menggabungkan dua untaian CSR strategis dan CPA dari literatur dan menguraikan kerangka kerja yang memberikan landasan teoritis untuk penelitian masa depan tentang strategi non-pasar kinerja. Link dengan mengintegrasikan teori kelembagaan, dan ada juga referensi. Soal keenam, bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap dunia bisnis di tahun 2021 mendatang? Bagaimana Anda sebagai pengusaha menghadapi pandemi COVID-19? Jawabannya, ada dampak virus corona terhadap bisnis Anda. Sebagai pemilik bisnis, Anda perlu mengantisipasi berbagai potensi dampak virus corona terhadap bisnis Anda. Untuk meredakan dampak yang ditimbulkan, ada beberapa insentif yang bisa Anda lakukan, mulai dari menjaga komunikasi dengan konsumen, menyesuaikan strategi bisnis, sehingga memanfaatkan praktik-praktik bisnis online. Dampak positif dari COVID-19. 1. Efisiensi pengeluaran. Meskipun dilakukan dengan berat hati, harus memangkas 25% pekerjaan. Selain itu, ada pembangkasan pengeluaran besar-besaran, termasuk pemotongan gaji para petinggi dan penundaan pembangunan fasilitas. Dampak positif kedua, fokus pada inti bisnis. Sadar bahwa pandemi harus dihadapi dengan sikap realistis. Faktor yang ketiga, berpikir kreatif. Saat pandemi, berbuat banyak yang tidak bisa menikmati. Berpikir secara kreatif dan menawarkan online. Langkah-langkah tersebut terbukti sukses disukai banyak orang, sehingga dapat bergerak ke arah yang lebih positif di tengah pandemi. Dampak positif keempat, pada masa awal pandemi menghantam dunia usaha atau pebisnis, akan sangat mudah untuk kehilangan kepercayaan diri dan menyerah. Namun, brand tidak mengizinkan hal ini terjadi. Seperti bisnis Airbo optimis bahwa dalam jangka waktu panjang usaha setelah pandemik berakhir, bisnis mereka akan menjelit lagi. Dampak negatif daripada COVID-19 pada dunia usaha. Pelemahan perekonomian akibat virus membuat aktivitas sektor manufaktur,
perdagangan, transportasi, dan akomodasi seperti restoran dan perhotelan merupakan yang paling rentan, sehingga terjadi gangguan aktivitas bisnis yang akan menurunkan kinerja, pemutusan hubungan kerja, dan bahkan mengalami ancaman kebangkrutan. Di sisi lain, memburuknya aktivitas ekonomi dan dunia usaha akan membuat sektor keuangan, perbankan, dan perusahaan pembiayaan berpotensi mengalami persoalan likuiditas dan insolvensi. Selanjutnya, ancaman depresi rupiah, volatilitas pasar keuangan, dan capital freak. Demikianlah soal dan jawaban UTS mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Amin.